La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah. Sanamihil jihad. Puncak dari agama Islam itu adalah seorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini ada anjuran, tidak sepatutnya semua orang atau seluruh kaum itu pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah mengatakan di situ, hendaklah di antara mereka ada yang belajar ilmu agama, ada yang mereka tafaqahu fiddin, mempelajari tentang agama yang mulia ini. Apa tugasnya? Dalam rangka untuk mengingatkan kepada mereka-mereka nantinya yang pergi berjihad, mengajarkan kepada mereka nantinya tentang ilmu agama yang mereka pelajari. Nah, ini salah satu ayat yang menjelaskan tentang ya dalam kondisi apapun kita itu harus tetap belajar ilmu agama. Tidak boleh kita libur, tidak boleh kita ya sifatnya kalau majelis ilmu libur karena adanya corona akhirnya kita ikut libur juga, tidak. Ya, tapi masih banyak cara untuk kita terus belajar ilmu agama, dan kita harus ingat bahwasanya belajar ilmu agama itu tetap ya hukumnya wajib sampai kita meninggal dunia. Dalil yang lain misalkan yang menjelaskan tentang kewajiban kita belajar ilmu agama yaitu sabda Nabi alaihi salatu wasallam, sabda yang sangat masyhur sekali, hadis yang sangat masyhur yang saya yakin ya ikhwatal iman dimanapun antum berada sudah menghafal hadis ini, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Belajar ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ya, baik itu muslim laki-laki maupun muslim ya perempuan, wajib hukumnya untuk belajar dalam kondisi apapun. Ya. Dalam kondisi kita seperti ini tetap hukumnya kita belajar ilmu agama itu wajib, tidak gugur dari diri kita. Justru dengan kondisi seperti ini ya, kita akan tahu apakah diri kita ini benar-benar penuntut ilmu yang sejati ataukah yang kawi ya. Kita benar-benar penuntut ilmu yang benar-benar semangat di dalam menuntut ilmu dalam kondisi apapun, atau hanya sekedarnya saja kita menghadapi kondisi yang sangat memprihatinkan seperti yang kita rasakan saat-saat ini. Maka dari situ ya, kondisi ini tidak menyurutkan kita untuk terus belajar ya. Bahkan dengan kemajuan teknologi sekarang ini, dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah memudahkan kita untuk bisa terus belajar dengan banyaknya media-media, dengan banyaknya cara-cara untuk kita bisa terus mendalami tentang agama Allah. Contohnya, ya sekarang ini banyak dari ustadz-ustadz kita yang mereka itu memiliki akun, baik itu ya akun Facebook ataupun di YouTube misalkan, yang mana mereka itu hampir setiap hari menyiarkan secara live streaming tentang ilmu-ilmu yang mereka sampaikan. Nah, ini merupakan satu sarana yang bisa kita manfaatkan di tengah kondisi seperti ini untuk kita terus belajar ilmu agama dengan kita mencatatnya, dengan kita ya benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita. Bahkan kita kalau bisa tatkala kita menonton live streaming itu seolah-olah suasananya kita benar-benar berada di dalam majelis ilmu, di dalam masjid ya, seperti yang kemarin-kemarin kita lakukan dengan kita benar-benar memperhatikan adab-adabnya, kita mencatat apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita, bukan kita menyimaknya dengan cara kita bersantai-santai atau berlaya-laya atau yang semisal dengan itu, yang itu justru akan menjadikan kita nantinya tidak akan fokus di dalam mendengarkan penjelasan dari para ustadz-ustadz kita ketika mereka menyampaikan ilmu dari menyampaikan ilmu secara streaming tersebut. Ya, memang ini berat, susah memang, apalagi di tengah godaan ya. Kadang-kadang kita tatkala belajar ilmu agama dalam kondisi seperti ini, dalam bentuk begini, bentuk seperti itu melalui live streaming di rumah misalkan,
Ya, kadang-kadang ada pengganggu, misalkan dari, ya bukan kita katakan pengganggu, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang bisa memalingkan fokus kita, seperti mungkin anak-anak kita yang datang untuk ingin bermain dengan kita. Ya, maka sebisa mungkin kita mengambil waktu ya untuk kita ya berdiam diri sejenak, mendengarkan apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita dengan baik, sehingga kita bisa mencatat faedah-faedah yang mereka sampaikan. Atau mungkin juga bisa dilakukan dengan cara kita itu memperbanyak membaca di rumah. Ya, banyak baca buku. Ya, oleh karena itu di sini pentingnya untuk kita di rumah itu memiliki buku agama. Jangan sampai hanya sekedar kita memperbanyak buku bacaan-bacaan yang tidak bermanfaat. Banyak memperbanyak buku agama. Justru dalam kondisi seperti ini, Allah sedang memberikan kita kesempatan untuk kita lebih menelaah, lebih banyak membaca tentang buku-buku agama yang sejatinya sudah kita siapkan di rumah-rumah kita. Adapun kalau ada perkara-perkara yang kita tidak tahu, misalkan ada perkara-perkara yang kita tidak pahami, maka kita bisa kita bisa membacanya atau kita bisa menanyakannya kepada ustadz-ustadz kita. Kita bisa bertanya kepada mereka melalui pesan singkat, mungkin melalui WhatsApp ataupun yang lainnya. Ya, kita bertanya tentang hal-hal yang belum kita pahami dari apa yang kita baca, sehingga kita tidak terjatuh ke dalam pemahaman yang keliru nantinya. Ya. Atau mungkin bisa dengan kita berdiskusi ya melalui ya grup-grup ya yang sudah kita ikut, ya kita diskusi dengan teman-teman kita, ya kita bertanya kepada mereka mungkin tentang apa mungkin mereka memiliki faedah dari apa-apa yang mereka ikuti secara live streaming misalkan. Itu bisa kita lakukan dalam rangka untuk kita terus bisa menggali ya tentang agama Allah yang mulia ini. Intinya banyak cara untuk bisa terus kita belajar ilmu agama ya di tengah kondisi seperti ini. Bukan berarti dengan adanya musibah ini, dengan Allah menurunkan virus yang seperti ini, akhirnya semua aktivitas kita terhenti, sampai majelis ilmu kita pun terhenti. Bukan berarti itu juga menjadikan kita terhenti dari belajar ilmu agama. Bukan juga itu sebagai alasan kita untuk tidak tetap semangat belajar ilmu agama. Justru dalam kondisi seperti ini kita harus benar-benar menguatkan semangat kita untuk terus belajar tentang agama Allah yang mulia ini. Kenapa? Karena ditakutkan nanti akan timbul rasa futur di dalam diri kita. Ya, bayangkan kalau kita sudah futur ya para jamaah sekalian, ikhwani fiddin dimanapun antum berada. Kalau kita sudah futur, akhirnya nanti tatkala kita ingin memulai lagi itu sangat berat. Oleh karena itu untuk kita supaya tidak terjatuh ke dalam penyakit futur ini, kita berusaha untuk terus ya membiasakan diri kita ya belajar ilmu agama meskipun tidak bisa hadir di majelis-majelis ilmu yang biasa kita hadiri pada kemarin-kemarin. Artinya masih banyak cara untuk kita bisa belajar tentang agama Allah yang mulia ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya dimanapun antum berada, ya sekali lagi saya secara pribadi ya sangat sedih dengan kondisi yang kita alami sekarang ini, dari kita tidak bisa untuk berkumpul di majelis ilmu, yang mana majelis ilmu tersebut merupakan tempat yang sangat nyaman untuk kita belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Namun inilah di antara bentuk kepatuhan kita kepada pemerintah kita, di antara bentuk taat kita kepada ulil amri kita, di mana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah kita sebutkan tadi, bahwasanya kewajiban kita sebagai warga negara adalah dengan kita hadir, adalah yang kita mendengar, dengan kita taat kepada keputusan yang telah dikeluarkan oleh
pemerintah kita sebagai bentuk kita taat kepada mereka dalam hal-hal yang ma'ruf. Sebagai ya mungkin sebagai apa istilahnya, sebagai apa namanya, sesi akhir dari kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini, ya saya ingin menyebutkan kepada antum sekalian, kepada para pendengar sekalian, ini sebagai bentuk murojaah dan juga sebagai bentuk kabar gembira kepada antum sekalian untuk terus bisa semangat belajar ilmu agama, yaitu keutamaan-keutamaan dari orang-orang yang terus belajar ilmu agama. Di antaranya yang pertama, di antara keutamaan-keutamaan yang sudah disebutkan oleh para ulama kita yang diambil dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam dan juga firman-firman Allah, dari keutamaan kita belajar ilmu agama, ya, yang pertama adalah belajar ilmu agama itu merupakan sebab kita itu dimudahkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi menyebutkan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan dia untuk menuju surga. Memang hadis ini itu berbicara tentang seorang yang keluar dari rumahnya untuk datang ke satu tempat, ke satu majelis ilmu, mereka menempuh satu jalan untuk belajar di sana. Namun di tengah kondisi seperti ini, hadis ini pahalanya tetap bisa kita dapatkan karena kita dalam kondisi yang sifatnya udzur syar'i, dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan tetap mencatat pahala bagi kita, ya, karena niat kita untuk hadir di majelis ilmu juga sangat besar. Namun qadarullah, karena kondisi yang tidak memungkinkan, maka ya kita tidak bisa datang ke majelis ilmu. Namun pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini itu insyaallah tetap akan bisa kita dapatkan meskipun kita belajar melalui live streaming insyaallah. Namun dengan catatan, ya, kita tetap harus ikhlas, ya, sungguh-sungguh di dalam kita belajar. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan dari belajar ilmu agama adalah mempelajari ilmu agama berarti kita sedang mengambil warisan dari para nabi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi SAW pernah bersabda, "Al-ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhama walakin warrasul ilma faman akhadahu akhadha bihaddin wafir." Sesungguhnya para ulama itu merupakan pewaris dari para nabi, dan para nabi itu tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Ya, yang mereka wariskan adalah ilmu. Yang mereka ajarkan kepada umatnya adalah ilmu. Maka barang siapa yang mempelajari ilmu agama, maka sungguh dia telah mengambil dari harta warisan para nabi, khususnya nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, ini suatu kabar gembira bagi kita. Terkadang kita ini kalau sifatnya warisan itu berupa harta fulus misalkan, kita semangat untuk bisa menggapainya. Padahal harta tersebut ya bisa saja habis. Ya, apalagi kalau kita tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau ilmu agama yang kita ambil, yang kita pelajari, ya, dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala kita mempelajarinya, maka ilmu agama tersebut senantiasa akan memberikan manfaat yang sangat besar kepada kita yang mempelajarinya, akan memberikan keutamaan-keutamaan yang sangat besar kepada kita yang mempelajarinya. Maka ini kabar gembira bagi kita juga untuk bisa terus belajar ilmu agama, karena kita sedang mengambil harta warisan dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian di antara keutamaan yang lain, ya, dari keutamaan kita belajar ilmu agama, yaitu ternyata ilmu agama ini merupakan permintaan yang sering diminta oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Toha ayat yang ke-114, di mana Allah menyebutkan wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah ya Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu. Ya, Nabi meminta ditambahkan ilmu karena Nabi tahu ilmu itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Nabi tidak meminta untuk ditambahkan harta karena Nabi tahu bahwasanya harta itu dapat menjadikan seorang lupa nanti kepada Allah Ta'ala, apalagi kalau orang itu tidak membarengkan hartanya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyebabkan nanti dia akan menjadi kufur kepada Allah. Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan tentang harta, Nabi mengatakan la ba'sa bil ghina liman yattaqo, enggak apa-apa kaya itu, yang penting kita bertakwa. Nah, supaya bisa menjadi orang kaya dan bertakwa, maka dibutuhkan satu elemen yang disebut dengan ilmu agama. Tidak mungkin orang itu bisa bertakwa kepada Allah kalau dia tidak memiliki ilmu agama, dan dia tidak akan bisa memanfaatkan harta dengan sebaik-baiknya kalau dia tidak memiliki ilmu agama. Maka di sini ya selalu minta kepada Allah untuk ditambahkan ilmu. Ya, dan tidak hanya doa ini, banyak juga doa-doa yang lain untuk kita meminta kepada Allah diberikan tambahan ilmu. Di antara Nabi SAW pernah bersabda, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ya, tentu ilmu yang bermanfaat di sini adalah ilmu agama. Karena tidak ada ilmu yang lebih bermanfaat daripada ilmu agama. Orang kalau sudah memiliki ilmu agama, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan dia untuk bisa mendapatkan manfaat-manfaat yang sangat luar biasa. Kemudian di antara keutamaan yang lain, dari keutamaan kita belajar ilmu agama, yaitu orang yang belajar ilmu agama berarti sedang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan dia untuk memahami tentang ilmu agama. Maka kebalikannya, kalau dia tidak paham tentang ilmu agama, dia belum memahami tentang agamanya, berarti Allah belum menghendaki kebaikan kepada orang ini. Makanya kita yang sudah diberikan kemudahan oleh Allah untuk belajar ilmu agama, jangan sampai dengan adanya musibah ini, ya, semangat itu hilang, ya, keinginan kita untuk belajar ilmu agama itu hilang dalam diri kita. Selalu ingat bahwasanya ketika kita dimudahkan sama Allah untuk memahami ilmu agama, berarti Allah sedang menghendaki kebaikan kepada diri kita. Berarti Allah sedang menghendaki kita ini jadi orang baik gitu loh. Berarti kita ini sedang dikehendaki untuk menjadi orang yang lebih baik lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barometer kebaikan itu adalah tatkala seorang dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk memahami tentang agamanya yang mulia. Di antara keutamaan yang lainnya, ya, bahwasanya orang yang berilmu, Allah akan mengangkat derajat lebih tinggi daripada orang yang hanya sekedar beriman kepada Allah. Ya. Tapi di sini ada satu kaidah, tidak mungkin orang itu bisa beriman dengan keimanan yang sempurna kalau dia tidak berilmu. Ya. Maka seorang bisa berada di tingkat keimanan yang sempurna justru dengan ilmu. Namun di sini ya, yang menjadi perbedaannya adalah ketika mereka sama-sama memiliki ilmu, ya, kemudian mereka sama-sama beriman, ya, maka derajat mereka itu lebih tinggi daripada orang-orang yang hanya sekedar mereka itu masih dalam tingkatan dia Islam saja, dia masih tingkatan Muslim, ya. Karena derajat iman tidak bisa kita dapatkan kalau kita tidak memiliki ilmu agama.
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah akan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Mungkin dari sisi keimanan sama, tapi kalau dia lebih berilmu maka derajatnya lebih tinggi daripada yang satunya. Ya, namun sekali lagi tidak mungkin seorang itu bisa menjadi hamba yang beriman dengan keimanan yang sempurna kalau dia tidak membarengkan dirinya dengan ilmu. Maka di sini syarat untuk menjadi seorang mukmin yang hakiki itu juga harus dengan ilmu agama. Maka harus kita belajar tentang agama yang mulia ini. Ini di antara keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh para ulama, dan tentu di sana masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan dari kita belajar ilmu agama. Oleh karena itu, semoga dengan kita membacakan keutamaan-keutamaan ini kita tetap semangat, tetap terus antusias untuk belajar ilmu agama. Kita terus memiliki giro yang besar di dalam kita belajar tentang agama yang mulia ini. Jangan sampai dengan kondisi yang kita rasakan sekarang ini ya akhirnya menjadikan kita ya akhirnya futur, kemudian kita malas-malasan, sehingga nanti untuk memulai kembali di saat Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkat wabah ini akan sangat berat. Maka kondisi seperti inilah ujian dari penuntut ilmu agama itu. Ya, ujian terbesarnya adalah ketika dia kondisi seperti ini. Apakah dia akan terus semangat dalam belajar ilmu agama, akan terus antusias dalam belajar ilmu agama, atau dengan adanya kondisi ini dia akan ya sudah kita tutup catatan lah, karena kan majelis ilmu juga sudah tidak ada dulu. Ya, akhirnya nanti syaitan akan membisiki kita supaya kita tidak belajar, tidak mau belajar lagi, dan bahkan kita sampai derajat futur, dan yang lebih parahnya nanti kita bisa meninggalkan majelis-majelis ilmu yang dahulunya kita hadiri bersama teman-teman kita atau bahkan keluarga-keluarga kita yang lainnya. Taib, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga apa yang kami sampaikan ini dari pertemuan perdana kita melalui kajian yang sifatnya online ini atau live streaming ini, ya ini bisa menjadi semangat baru buat diri kita untuk kita terus belajar ilmu agama, untuk kita terus semangat belajar ilmu agama, dan insya Allah semoga Allah memudahkan kita untuk terus bisa belajar, untuk terus bisa mengkaji tentang agama Allah ini, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala bisa segera mengangkat musibah ini, mengangkat wabah ini dari diri kita, dan kita bisa kembali untuk hadir di majelis-majelis ilmu dan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita sekalian. Wallahu taala a'lam. Baik. Di sini ada pertanyaan dari Saudara Yanuarto 08 ya. Bismillah, afwan Ustaz, dalam menghadapi virus corona kita menyikapinya terlalu berlebihan cemas. Apakah hal ini yang disebutkan was-was yang datangnya dari syaitan? Perlu dipahami, di dalam kita menyikapi virus corona ini, kita diajarkan untuk memiliki rasa cemas, kita memiliki rasa khawatir. Namun jangan sampai terlalu berlebih-lebihan, apalagi sampai timbul dalam diri kita istilahnya sifat istilahnya ya, kalau bahasa kerennya itu ada sifat parno lah istilahnya. Ya, parno ya. Ya, kurang lebih seperti itulah. Akhirnya ada orang batuk dikit, ya. Batuk dikit kita akhirnya ya semprot sana, semprot sini, ya. Baru batuk dikit seperti itu, akhirnya semprot sana, semprot sini. Perlu dipahami, khawatir itu boleh, jangan sampai terlalu berlebih-lebihan. Intinya kita bertawakal sama Allah, kita berdoa sama Allah, dan kita melakukan ikhtiar. Apa ikhtiarnya itu? Yaitu berupa himbauan-himbauan yang dianjurkan oleh pemerintah kita, yang dalam hal ini melalui dinas kesehatan tentunya, di mana kita dianjurkan untuk kalau
ya kita keluar rumah, masuk rumah itu kita cuci tangan. Kalau bisa kita menggunakan ya apa namanya istilahnya hand sanitizer ya istilahnya ya. Terus kalau keluar rumah juga dianjurkan untuk menggunakan masker ya. Hanya hal-hal yang bisa menjadikan kita terhindar dari hal itu kita lakukan, tapi jangan sampai terlalu berlebih-lebihan. Akhirnya nanti terjatuh ke dalam rasa kekhawatiran yang berlebih-lebihan, dan berlebih-lebihan juga tidak diperbolehkan. Ya, kita tuh harus tanamkan dalam diri kita begini para jemaah sekalian. Namanya penyakit yang Allah turunkan itu pasti ada obatnya. Ya, pasti ada obatnya. Dan kita yakin sama Allah Ta'ala, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan obatnya. Ya, kalau ya asal dari virus corona saja yang ada di Wuhan sana itu sudah menjadi sekarang sudah steril ya istilahnya ya, sudah membaik kondisinya. Insya Allah di negara kita pun akan demikian. Yang penting kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mematuhi apa yang menjadi himbauan dari pemerintah. Ya. Maka dari itu jangan terlalu cemas, jangan terlalu kita berlebih-lebihan istilahnya di dalam kita menyikapi hal ini sampai nanti ya dikit-dikit semprot sana semprot sini. Kekhawatiran ada, Nabi khawatir, ada sifat khawatirnya Nabi alaihi salatu wassalam. Lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau berada di Gua Hiro ya, kemudian turun wahyu kepada beliau. Apa yang beliau lakukan, apa yang beliau katakan kepada Khadijah bintu Khuwailid, istri beliau radhiyallahu taala anha, ketika beliau datang dari gua menceritakan kepada istrinya, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Inni khasyitu ala nafsi, sesungguhnya aku khawatir sesuatu akan menimpa diriku. Artinya ada kekhawatiran dalam diri Nabi, tapi tidak terlalu berlebih-lebihan. Kita sih orang mukmin itu kita harus memiliki sifat khawatir, tapi jangan sampai terlalu berlebih-lebihan. Akhirnya karena kita berlebih-lebihan ini terjatuh ke dalam kita dibisiki oleh syaitan, nanti termasuk ke dalam was-was syaitan. Dan ini harus kita lindungi diri kita dan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perlindungan supaya Allah menjaga kita dari yang namanya was-was syaitan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Ini banyak sekali pertanyaannya, Masya Allah ya. Taib. Di sini ada pertanyaan dari Zizia. Bagaimana cara kita mengamalkan ilmu agama yang kita miliki agar bisa bermanfaat untuk kehidupan kita dan masyarakat tanpa bersifat menggurui dan riya? Yang pertama untuk diri kita, yaitu kita amalkan. Karena ilmu yang kita pelajari kita tidak amalkan, itu tidak akan bisa bermanfaat. Dikatakan ilmu itu bermanfaat untuk pemiliknya kalau ilmu itu diamalkan. Sekarang nih misalkan kita sudah mempelajari tentang bahaya dari kesyirikan dan pengaruh buruk dari syirik, tentang bagaimana pentingnya kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Maka bagaimana cara supaya ilmu ini bermanfaat? Amalkan dalam diri kita. Segala hal-hal yang bersifat kesyirikan kita tinggalkan ya, dan kita menuju kepada penghambaan secara utuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau dalam konteksnya terhadap diri kita, bagaimana memanfaatkan ilmu itu, kita amalkan, kita lakukan ilmu tersebut. Misalkan Allah mengatakan la taqulur riba, jangan kau memakan riba. Ya, kita sudah tahu ilmunya. Apakah ini sudah dikatakan ilmu bermanfaat? Belum. Sampai kita amalkan. Segala apa yang mengandung riba, berbau riba kita tinggalkan. Ya, kita jauhi. Ya, jangan sampai seperti sebagian orang mengatakan, Ustaz kan ya dikit-dikit nggak apa-apa. Berarti ilmunya belum bermanfaat. Ya, kalau dia belum mengamalkan, sampai dia mengamalkan ilmu yang dia pahami tersebut, baru dikatakan ilmu itu bermanfaat untuk dirinya. Adapun untuk orang lain, maka kita ajarkan ilmu tersebut kepada
saudara-saudara kita, ya kita sampaikan kepada mereka. Dan di dalam menyampaikan ilmu harus dipahami ada satu kaidah di dalam agama kita. Ya, di dalam kita menyampaikan ilmu apa? Ma kharaja min qalbin waqa'a ala qalbin. Ya, apa yang keluar dari hati pasti akan nyangkutnya di hati. Jadi ketika kita mengajarkan ilmu itu harus dari hati. Jangan niatnya untuk menggurui orang, apalagi untuk menjatuhkan orang. Inilah yang menyebabkan ilmu itu tidak bisa diterima oleh orang-orang yang kita sampaikan kepadanya ilmu tersebut. Ya, jadi supaya ilmu itu bermanfaat untuk orang lain, sampaikan dari hati. Ajarkan kepada mereka dengan cara tanpa menggurui, dengan cara yang baik, dengan uslub yang baik, dengan metode yang baik. Ya, jangan sampai kalau kita mengajarinya kita menjatuhkan harga dan martabat dari orang tersebut. Apalagi yang kita ajarkan misalkan orang yang memiliki kedudukan pejabat, yang tidak bisa kita mengajarkan seperti anak kita. Ini tidak dibenarkan di dalam agama. Jadi cara untuk menjadikan ilmu ini bermanfaat untuk masyarakat adalah dengan kita mengajarkan kepada masyarakat tersebut supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Dan biar ini termasuk ke dalam sabda Nabi SAW, man dalla ala khairin falahu ajrun la yanqusu min ajrihi syai'a. Ya, barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka niscaya pahalanya itu akan mengalir kepada dia tanpa dikurangi sedikit pun. Wallahu taala a'lam. Ya, ini ada pertanyaan dari saudara Alexandra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk orang yang mengerjakan sholat di rumah untuk sementara karena ada wabah corona sekarang ini? Di sini kita sudah mendapati himbauan dari atau anjuran dari pemerintah bahwasanya kita melalui MUI tentunya kita disuruh untuk melakukan ibadah di rumah, yang dalam konteks hal ini ibadah seperti sholat dan yang lainnya itu dilakukan di rumah. Maka berdasarkan juga pendapat para ustadz-ustadz yang lebih senior, ya ustadz-ustadz senior kita, maka sholat sementara di rumah itu termasuk ke dalam udzur syar'i. Alasannya kenapa? Berdasarkan pendapat para ulama. Kalau hujan lebat, misalkan takut ada lumpur yang bisa menjadikan kita jatuh, itu menjadi udzur kita itu tidak apa-apa untuk melakukan ibadah sholat di rumah misalkan, apalagi dengan adanya wabah yang seperti ini, maka masuk ke dalam kategori udzur syar'i dan itu sudah disebutkan oleh para ustadz-ustadz kita di dalam pengajian-pengajian yang lainnya. Maka untuk sementara tidak masalah untuk kita melakukan sholat di rumah. Dan yang lebih ditekankan adalah ketika kita sholat di rumah, maka hendaklah kita sholat berjamaah bersama keluarga-keluarga kita. Dan insya Allah tata cara sholat berjamaah bersama keluarga itu sudah dijelaskan oleh para ustadz-ustadz kita, dan juga banyak sekali poster-poster yang bertebaran tentang bagaimana posisi shaf dari makmum, baik itu makmum laki-laki maupun makmum wanita ketika melakukan sholat secara berjamaah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Dari Ahmad Noviansyah, Bismillah, afwan Ustaz, saya merasa beda ketika saya sholat berjamaah di masjid dengan sholat sendiri di rumah. Dan untuk sholat di rumah saya merasa agak malas daripada di masjid Ustaz. Mohon nasihatnya. Ya, bukan hanya antum yang merasakan yang demikian, tapi ya hampir sebagian atau mungkin hampir seluruh kaum muslimin yang mereka itu sholat di masjid, mereka merindukan suasana mereka sholat bersama-sama di masjid. Akan tapi kondisi yang menjadikan kita tidak bisa melakukan sholat di masjid, maka nasihat kami adalah tetap mengikhlaskan niat kita kepada Allah Ta'ala, ya terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita ya dimudahkan untuk ya melakukan ibadah kepadanya. Dan kalau antum masih sendiri, ya ajak keluarga untuk sholat, ya ajak keluarga untuk sholat. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan pahala jamaah. Jadi kalau bisa ajak keluarga sholat, mungkin ibu bapak diajak bersama untuk sholat. Kalau belum memiliki pasangan tentunya ya. Jadi sholat bersama keluarga untuk bisa mendapatkan keutamaan sholat berjamaah sebanyak 27 derajat. Ya, jadi kita semua ingin sholat berjamaah di masjid.
kita rindu ingin bersama-sama kaum muslimin yang lainnya untuk sholat berjamaah di masjid. Namun kondisi saat inilah yang menjadikan kita tidak bisa melakukan ibadah sholat di masjid bersama kaum muslimin yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Dari Muhammad Arif Nur Huda, Bismillah, afwan Ustaz, bagaimana menyikapi orang tua menyuruh pulang namun dalam hadis juga tidak membolehkan untuk pergi ke wilayah lain? Toib, wallahu a'lam, dalam kondisi ini kalau misalkan ya yang bertanya ini berada di Surabaya dan memang Surabaya ini sudah dikatakan ardul waba istilahnya, maka seorang itu tidak boleh dia untuk keluar berdasarkan hadis Nabi SAW. Namun perlu dipahami, dilihat juga apa kondisi dari kota tempat antum tinggal. Kalau statusnya misalkan antum bukan tinggal di Surabaya, antum tinggalnya misalkan di luar Surabaya, kalau di sini atau di Jakarta, di luar Jakarta, misalkan yang mana di situ masih ya dari sisi konten apa istilahnya, kuantitas jumlah orang yang terinfeksi virus ini tidak terlalu banyak dan masih dalam koridor yang ya tidak terlalu membahayakan, maka tidak masalah untuk antum ya pulang, tidak ada masalah ya untuk pulang. Namun nanti ketika antum pulang, berdasarkan apa yang beredar di media sosial, ketika antum pulang maka akan diberlakukan istilah antum mengisolasi diri selama 14 hari. Dan ini merupakan kebijakan dari pemerintah supaya ya melihat apakah benar-benar antum ini tidak terinfeksi atau tidak termasuk ke dalam penderita dari virus ini. Jadi kalau pendapat para ustadz-ustadz kita yang lainnya itu melihat kepada apakah daerah tersebut sudah menjadi dikatakan sebagai daerah wabah, ya dia yang menyebarkan wabah tersebut, seperti Wuhan misalkan. Nah, kita keluar dari Wuhan itu tidak boleh pada waktu itu, karena itu merupakan ya daerah yang wabah, yang menyebarkan wabah tersebut. Tapi kalau Surabaya ya, dan misalkan Surabaya insya Allah masih dalam kondisi ya darurat ya, kalau pingin untuk ya pulang, dan ini dalam rangka juga untuk menjaga diri, maka wallahu a'lam ya, mungkin ini tidak ada masalah karena status dari Surabaya ini juga belum seperti Wuhan misalkan, hanya sekedar baru sifatnya darurat. Dan kita lihat juga di Surabaya ini masih banyak juga orang-orang yang beraktivitas di luar, ya meskipun pemerintah sudah menganjurkan untuk kita berdiam di rumah. Namun saran saya, ya saya secara pribadi menyarankan kepada antum yang bertanya, kalau memang di tempat antum tinggal itu tidak terlalu misalkan kalau antum tinggal di luar Surabaya, daerahnya belum terlalu ya parah dari sisi pasiennya, maka tidak masalah untuk antum pulang. Ya, tapi kalau pingin pulang, ya kalau tidak pingin pulang juga tidak ada masalah. Namun tetap harus bisa menjaga diri supaya tidak terinfeksi dari virus yang berbahaya ini. Wallahu ta'ala a'lam.
ya mengisi hari-hari kita dengan ibadah kepada Allah. Yang ketiga, dengan antum terus belajar meskipun via streaming online, ya, dalam rangka untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Baca buku juga, ini diantaranya. Baca Quran, ini diantaranya, ya. Dan banyak membaca kisah-kisah, khususnya ketika kisah-kisah yang berkaitan dengan musibah. Bagaimana ya sikap para ulama ketika mereka harus berhadapan dengan musibah, yang bahkan musibahnya lebih besar daripada apa yang kita rasakan sekarang ini, seperti kisah Imam Ahmad misalkan, seperti kisah-kisah yang lainnya. Antum baca bagaimana keteguhan mereka di dalam mereka menjaga keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin bisa juga dengan diskusi dengan teman-teman, ya, berdiskusi dengan teman-teman kita, tentunya diskusi-diskusi yang bermanfaat. Jangan setiap hari diskusinya hanya bahas corona saja, ya. Setiap hari itu update-nya corona aja, bukan tidak boleh. Namun perlu dipahami para jamaah sekalian, ya, dengan antum terus update corona setiap hari, bahkan setiap detik, itu menimbulkan kekhawatiran dalam diri antum, sehingga nanti akan timbul kecemasan. Dari kecemasan itu nanti antum akan sakit, kemudian sistem imun antum akan melemah, ya. Padahal dalam kondisi seperti ini, sistem imun itu harus dijaga supaya dia tetap kebal untuk melawan virus-virus yang hendak masuk ke dalam tubuh kita. Makanya jangan terlalu, ya, kalau mau ingin ikut sudah ikut satu situs saja, satu berita saja, update itu saja, tidak usah banyak baca-baca yang lainnya, ya. Kita ini terlalu menghabiskan waktu untuk, ya, terlalu sibuk untuk membaca corona ini bukan, tidak boleh. Boleh, silakan. Di televisi ada, ya. Di web resmi pemerintah juga ada, apalagi banyak sekali yang sifatnya hoax sekarang itu, ya. Maka tinggalkanlah. Jangan terlalu sibuk dengan hal-hal yang demikian. Karena Nabi SAW pernah bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baik Islamnya seorang itu dia meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat untuk dirinya. Jadi apakah corona ini bermanfaat? Ada sih manfaatnya dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana jumlah penderita, tapi jangan sampai terlalu berlebihan. Akhirnya apa? Tidak kajian yang terjadinya, tidak ikut menyimak apa yang disampaikan oleh para ustadz kita. Bahkan buat grup diskusi masalah corona. Ya, ini tidak baik seperti ini, ya. Wallahu taala a'lam. Dari Agung Wibowo, beliau ini ada pertanyaan dari Agung Wibowo. Ustadz, apakah selama masa wabah, apakah puasa Senin Kemis atau Ayyamul Bid bisa tetap dilakukan, mengingat kita butuh untuk menjaga kondisi tubuh kita? Jazakallahu khair, semoga selalu sehat. Di antara manfaat puasa itu adalah menjadikan kita ini supaya tetap berada pada kondisi yang sehat. Ya, justru dengan puasa itu kita bisa menjadi sehat, ya, menjadi sehat, ya. Maka kalau ditanya apakah tetap bisa melakukannya, jawabannya tetap. Silakan Anda untuk berpuasa, ya, tetap untuk berpuasa, ya. Tapi kalau Anda tidak ingin berpuasa juga tidak ada masalah, ya. Tapi kalau ditanya apakah boleh tetap berpuasa, silahkan tetap untuk berpuasa. Apalagi dengan kondisi kita stay di rumah, insya Allah kalau puasanya stay di rumah itu tidak akan capek. Berbeda kalau kita puasa kemudian kita mobile keluar, ya, itu bisa menimbulkan kecapean. Ya, insya Allah kalau di rumah, ya, dengan tetap menjaga kebersihan, insya Allah kita tetap akan sehat. Dan memang puasa itu diantara manfaatnya adalah bisa memberikan kesehatan kepada diri kita. Bahkan diantara manfaat puasa juga disebutkan oleh dunia kesehatan, itu kita sedang menjadikan organ-organ tubuh kita yang kita press untuk kerja, untuk makan setiap hari itu, dia ada istirahatnya sehingga dia bisa untuk dia kalau bahasa anunya mungkin merestorasi diri, memperbaiki dirinya untuk bisa memperbaiki kondisi kerjanya dia, ya. Maka saya anjurkan tidak apa-apa untuk puasa. Tapi kalau tidak ingin puasa juga tidak ada masalah, ya. Namun kalau itu sudah menjadi rutinitas maka tidak masalah untuk tetap melakukan ibadah puasa.
Dari Muhammad Firman, Ustadz, apa hukumnya mencela penyakit yang sedang mewabah di satu daerah? Bukankah penyakit termasuk takdir? Ya, kita tidak boleh mencela apa yang menjadi satu dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak boleh. Ya, mencela takdir Allah itu termasuk hal-hal yang dilarang di dalam agama. Maka tatkala terjadi satu penyakit, satu wabah seperti ini, sikap kita adalah bukan mencela, tapi kita mengintrospeksi diri. Ya, kenapa penyakit ini bisa diturunkan sama Allah Ta'ala? Apa dosa yang kita lakukan? Itu yang harusnya kita lakukan, mengintrospeksi diri kita. Setelah itu kita bertobat kepada Allah, kita bersabar di dalam menghadapi wabah seperti ini. Kemudian kita berdoa kepada Allah supaya segera diangkat wabah ini, dan kita mengharapkan pahala dari musibah yang menimpa kita ini. Saya ingin sampaikan satu hadis Nabi SAW tentang, ya, mungkin ini sebagai kabar gembira bagi kita dalam kita menghadapi musibah seperti ini. Nabi SAW pernah bersabda, ya, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala hazanin hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyah. Tidaklah, ya, sesuatu yang menimpa seorang muslim, baik itu dari demam, gundah gulana, kemudian ya kegelisahan, ya apalagi mungkin ya sifatnya yang bersifat penyakit-penyakit yang lainnya, ya, sampai duri yang menusuk seseorang itu, melainkan itu sebagai penghapus dosa. Maksudnya begini jamaah sekalian, para pendengar dimanapun antum berada, kalau duri saja, yang sebenarnya duri itu efeknya hanya sekedar menusuk sebentar, kemudian kalau kita cabut sudah hilang, selesai, ya, itu dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Bagaimana dengan wabah yang sangat besar seperti ini? Maka ini kabar gembira bagi kita. Justru dengan adanya wabahnya seperti ini, mungkin di satu sisi kita bersedih karena banyak hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, tapi di satu sisi kita justru harus bersyukur. Kenapa? Karena Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, karena tidak lain dan tidak bukan wabah yang Allah turunkan seperti ini karena salah satu sebabnya adalah dosa yang kita lakukan. Sudah pernah kita sampaikan, ya, terkadang kita ini hanya melihat ketika satu musibah itu terjadi dari sebab kauniyah. Kita lupa ada sebab syariah yang menyebabkan hal itu terjadi. Ya, seperti gempa bumi. Apa sebab kauniyahnya? Ya, pergeseran lempeng bumi misalkan. Pergeseran lempeng bumi. Kenapa terjadinya tsunami? Karena terjadinya belahan ini segala macam, airnya masuk, kemudian ya itulah. Ya, kemudian kenapa terjadi banjir? Curah hujan yang terlalu besar, ya terlalu tinggi sehingga menyebabkan debit air yang sangat besar, kemudian sanitasi yang tidak baik untuk menampung. Itu secara kauni, tapi ada secara syar'inya apa? Yaitu karena dosa kita. Itu sebab secara syar'inya. Oleh karena itu, ini kabar gembira buat kita. Jadi tidak usah bersedih. Ya, wabah yang seperti ini jangan kita salahkan. Justru kita harus syukuri. Kenapa? Karena dia sebagai penghapus dosa kita. Dan ini yang harus kita yakini dan tanamkan di dalam diri kita. Karena ini merupakan kabar gembira dari Nabi alaihi salatu wassalam kepada diri-diri kita. Jadi jangan mencela, ya jangan kita menyalahkan pihak-pihak yang lain, tapi justru kita mengintrospeksi diri-diri kita. Wallahu ta'ala a'lam. Dari Nur Aini, bismillah, afwan Ustaz mau nanya, bagaimana dengan kita yang dilarang oleh orang tua untuk pergi ke majelis ilmu? Toib, berkaitan dengan ini, ya apa alasan orang tua melarang kita untuk hadir di majelis ilmu? Ya, apa alasannya? Apalagi yang kita pelajari tentang agama Allah Ta'ala. Maka sikap kita sebagai seorang anak adalah bertanya, kenapa orang tua melarang kita untuk hadir di majelis ilmu? Apa alasannya? Kalau alasan itu sifatnya alasan syar'i, ya maka kita harus mengikuti. Tapi kalau alasannya bukan alasan syar'i, misalkan jangan kamu ikuti pengajian itu, kenapa? Karena pengajian itu mengajarkan engkau untuk ya begini misalkan, ya kamu diajarkan itu pengajiannya ya suka dikit-dikit bid'ah misalkan seperti itu. Maka ini bukan hal yang sifatnya udzur syar'i. Ya, bahkan dalam kategori para ulama, ya orang tua melarang anaknya untuk menghadiri majelis ilmu padahal itu baik, itu bisa dia berdosa karena anaknya sedang ingin melakukan satu kebaikan. Ya, maka di sini nasihat kepada kita sebagai anak dan juga kepada orang tua untuk jangan melarang anak kita
hadir di majelis ilmu, ya. Kalaupun majelis ilmu yang mereka ingin hadiri, ya, tidak sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan kita, maka kita tanyakan dulu. Bila perlu kita hadir, ya. Apalagi kalau kita melihat perubahan yang terjadi dalam diri anak kita, mungkin menjadi anak yang sangat baik karena hadir di majelis ilmu, justru kita harus bangga. Artinya dia ingin menjadi orang baik. Terkadang kita dapati, ya, anak-anak orang tua menghalangi anaknya untuk hadir di majelis ilmu lantaran karena di sana orang yang ngaji itu cingkrang-cingkrang semua, jenggotan semua, ya. Karena di sana itu akhwatnya cadaran semua, ya, misalkan seperti itu. Maka, ya, hal-hal yang seperti ini sebaiknya kita, ya, buang jauh-jauh, ya. Sebaiknya kita tabayun terlebih dahulu, kita lihat terlebih dahulu bagaimana kondisi majelis ilmu yang dihadiri oleh anak kita, apakah benar-benar, ya, salah, ya, ataukah mungkin justru sebaliknya majelis ilmu yang dihadiri oleh anak kita merupakan majelis ilmu yang baik, yang bahkan lebih baik daripada majelis ilmu yang kita hadiri selama ini. Jadi, ya, nasihat kami kepada orang tua sebaiknya jangan langsung menjudge atau jangan langsung melarang anak kita untuk hadir, tapi dilihat terlebih dahulu. Kalau memang dia majelis ilmunya baik, maka biarkan dia terus untuk hadir di majelis ilmu tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Rizky Ananda, Afwan Ustadz, bagaimana menurut Ustadz kalau ada teman yang selalu bilang tidak takut wabah tapi cuma takut sama Allah? Ya, coba masukkan ke dalam kandang macan. Ya, lalu dia bilang, ya, ini pernyataan yang salah. Tidak takut kepada wabah, tapi hanya takut kepada Allah. Benar, takut kepada Allah itu benar. Ya, takut kepada Allah itu benar. Ya, namun kita juga harus ada rasa kekhawatiran dalam diri kita, rasa takut terhadap penyakit yang akan menimpa kita. Ya, tidak boleh seorang itu mengeluarkan statement-statement yang demikian, karena bagaimanapun kita itu harus memiliki rasa takut dan kekhawatiran kalau diri kita itu akan tertimpa penyakit tersebut. Kenapa? Karena kalau kita tertimpa penyakit itu berarti kan kita berada di dalam hal-hal yang sifatnya merugikan diri kita. Beginilah para jamaah sekalian, ya. Terkadang orang yang mengucapkan hal ini, dia lupa dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, di mana Nabi bersabda, di mana Allah Ta'ala berfirman, wala tulqu aydikum ila tahluka, dan janganlah engkau menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Ingat, ya, di antara bentuk menjerumuskan diri dalam kebinasaan adalah dengan tidak mengambil sebab supaya kita terhindar dari wabah. Ketika Anda meremehkan mengambil sebab supaya terhindar dari wabah, lalu Anda dengan bersantai-santai hanya bilang takut sama Allah Ta'ala, tidak takut sama virus corona, kalau memang nasibnya mati, ya mati, misalkan seperti itu, tanpa mengambil sebab supaya kita ini terhindar dari virus corona, maka ini contoh hal-hal yang contoh orang yang jahil di dalam menyikapi atau di dalam memahami makna takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini contoh manusia yang jahil. Bahkan bisa terjadi ke dalam contoh di dalam memahami salah kaprah di dalam berpasrah diri kepada Allah. Orang baru dikatakan berpasrah diri kepada Allah, salah satu sebabnya dia mengambil sebab. Salah satu unsurnya dia mengambil sebab. Ada sebab yang harus dia ambil, ya. Ada usahanya dia untuk dia terhindar dari penyakit tersebut. Kalaupun, ya, naudzubillah, kalaupun kita sudah mengambil sebab, kita sudah menjaga diri kita sudah melakukan hal-hal yang dihimbau oleh pemerintah, kita sudah berdoa, ya, kita sudah menjaga diri kita dengan sebaik-baik mungkin, tapi qadarullah kita kena, itu semua sudah menjadi takdir Allah Ta'ala. Itu lepas dari semua itu sudah jadi takdir Allah. Memang masalahnya ini tidak ngambil sebab, hanya ngomong saya takutnya sama Allah Ta'ala, tidak takut sama corona, misalkan seperti itu. Ini contoh orang jahil seperti ini, ya. Contoh orang jahil. Nabi saja takut, orang yang paling takut sama Allah, tapi kalau Nabi perang pakai baju perang, ya, pakai baju perang, ya. Nabi orang yang paling takut sama Allah Ta'ala. Tapi bagaimanapun Nabi mengajarkan kepada kita zikir pagi petang. Salah satu manfaatnya apa? Supaya terhindar dari yang namanya sihir. Ya. Apakah rasa takut Anda lebih besar daripada takutnya Nabi? Ini contoh orang yang jahil dalam memahami
dan memaknai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa takut itu harus dibarengkan dengan usaha. Rasa khawatir memang harus ada dalam diri kita, tapi harus dibarengkan dengan usaha. Jadi contoh saja, masukkan aja kandang singa atau kandang macan. Lalu dia mengatakan aku hanya takut sama Allah taala. Setelah itu dia mengatakan itu akan diterkam sama singa-singa yang ada di dalam kandang tersebut. Maka ya jangan sampai kita termasuk orang-orang yang salah di dalam memahami rasa takut kepada Allah. Wallahu taala a'lam. Baik. Dari dia Ayu Sukmawati, bismillah Ustaz, ketika ana sudah mengira berhijrah namun akhlak ana masih jahiliyah, mohon nasihatnya. Nasihatnya terus belajar. Ya, kepada ukhti terus belajar, terus semangat menggali ilmu agama, terus memperbaiki diri, ya, terus memperbaiki diri, ya, terus memahami ilmu agama ini, karena tidak akan bisa menjadi seorang yang sempurna di dalam berhijrah kalau Anda tidak menghiasi diri Anda dengan ilmu agama. Dan dan juga di antara nasihat yang lain, kalau bisa cari komunitas atau teman yang baik sebagai salah satu bentuk untuk hijrah kita ini lebih baik lagi. Terkadang apa yang menyebabkan kita hijrah tidak sukses juga, salah satu sebabnya adalah karena kita masih bergaul dengan teman-teman kita yang dahulu. Oleh karena itu, ya, jaga diri kita, terus belajar ilmu agama, jaga diri kita dari teman-teman yang buruk, cari teman-teman yang baik, dan terus berdoa sama Allah Ta'ala supaya Allah memperbaiki akhlak kita, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki diri-diri kita di dalam kita berhijrah kepadanya. Wallahu Ta'ala a'lam. Baik. Satu lagi. Dari Ahmad Hanif As-Sifa, bismillah, apakah dianggap kafir tidak sholat Jumat 3 kali karena disebabkan virus ini? Perlu diperhatikan para jamaah sekalian, yang menyebabkan seorang itu dalam kategori kafir meninggalkan sholat Jumat karena disengaja. Adapun karena ini karena ada satu udzur syar'i. Antum harus pahami dalilnya, yaitu orang yang sengaja meninggalkan 3 kali sholat Jumat itu bisa mengeluarkan dia dari Islam. Namun dalam kondisi ini konteksnya udzur syar'i. Ya, udzur syar'i. Ya, jangankan itu sholat Jumat, ya, meninggalkan sholat berjamaah, ijma ulama mengatakan itu dosa besar. Ya, sholat berjamaah di masjid itu dosa besar. Tapi apakah dikategorikan sebagai kita terjatuh dalam dosa besar? Tidak. Karena ada udzur yang menyebabkan kita itu tidak bisa sholat berjamaah di masjid. Maka bedakan antara meninggalkan dengan sengaja dan kita meninggalkannya karena udzur syar'i. Ya, ini beda hukumnya, tidak sama. Jadi konteksnya berbeda. Maka meninggalkan karena ada udzur syar'i seperti ini, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan, ya, tetap memberikan kita pahala, ya, dari sholat Jumat kita, karena ada halangan-halangan yang menyebabkan kita bisa, ya, menghadiri sholat Jumat secara berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, para pendengar ikhwan fiddin dimanapun antum berada, ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan sekali lagi tetap semangat untuk terus menghadiri kajian-kajian online seperti ini dalam rangka untuk mengisi waktu-waktu kita, ya, dalam rangka untuk terus kita memompa semangat kita untuk belajar ilmu agama ini supaya kita tidak terjatuh ke dalam sifat futur, dan kita terus berdoa kepada Allah Ta'ala semoga Allah segera mengangkat wabah ini, semoga Allah segera menghilangkan musibah ini sehingga kita bisa kembali lagi hadir untuk duduk di majelis ilmu, kita bertemu lagi dengan saudara-saudara kita bertemu lagi dengan ustadz-ustadz kita mendengarkan lagi ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW dibacakan, mengkaji kembali kita para ulama, dan kita kembali bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan dari apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang yang hadir di majelis-majelis ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, ya, memudahkan kita untuk semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melindungi diri kita dari terjangkitnya, ya, terhadap virus yang sangat berbahaya ini. Ya, dan sekali lagi jangan meninggalkan sebab, karena sebab itu merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh agama kita. Wallahu ta'ala.